Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai nggih untuk sosialisasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan ridhonya kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat pada acara sosialisasi pembelajaran kelompok bermain Al-Fajar tahun ajaran 2026-2027. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Kelompok Bermain Al-Fajar, Ustada Eni Rahmayani MPC. Yang saya hormati Ustada Kelompok Bermain Al-Fajar. Dan yang saya banggakan Bapak, Ibu, orang tua, wali murid, KB Islam Al-Fajar yang sudah bergabung di Zoom meeting ini. Perkenalkan, saya Ustada Novi yang akan memandu acara kita pada pagi hari ini. Adapun rangkaian acara pada pagi hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua penjelasan program kegiatan kelompok bermain Al-Fajar, yang ketiga penjelasan kurikulum kelompok bermain Al-Fajar, yang keempat penjelasan kegiatan keagamaan di kelompok bermain Al-Fajar. Lalu yang kelima, ada sesi tanya jawab. Dan yang keenam, doa dan penutup. Baik, Bapak Ibu, mari kita buka acara hari ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya adalah sambutan sekaligus penjelasan sosialisasi dari Kepala Sekolah Kelompok Bermain Al-Fajar, Ustada Eni Rahmayani MPC. Kepada beliau kami persilahkan. Iya, baik. Terima kasih Ustazah Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di sini pada pagi yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salat serta salam kita haturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW atas syafaatnya pada kita semua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama-tama atas nama seluruh keluarga besar KB Al-Fajar, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu serta Ananda di KB Al-Fajar Surabaya. Selamat bergabung menjadi bagian dari keluarga besar KB TK Islam Al-Fajar. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami untuk menjadi bagian dari perjalanan awal pendidikan putra-putri Bapak dan Ibu. Kemudian, melalui kegiatan sosialisasi hari ini, kami akan memperkenalkan visi, kemudian program pembelajaran, kegiatan harian, tata tertib, serta berbagai bentuk kerjasama antara sekolah dan orang tua. Dan kami juga minta maaf karena pertemuan pertama ini kami lakukan melalui online dan belum bisa bertemu bertatap muka secara langsung. Karena kami berharap bahwa kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh orang tua murid dimanapun berada. Sehingga kami juga berharap setelah pertemuan ini, Bapak dan Ibu semakin memahami program-program sekolah dan dapat bersama-sama mendampingi tumbuh kembang Ananda. Baik, kita mulai Nji, Bapak dan Ibu. Izin mau share screen juga.
Ya, sosialisasi program pembelajaran KB Al-Fajar Surabaya. Yang pertama, ya, saya mau izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, Bapak dan Ibu. Jadi sesuai dengan slogan yang sudah legend, jika tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, saya Eni Rahmayani, biasanya dipanggil Ustada Eni. Itu dan alhamdulillah untuk tahun ini saya masih diamanai untuk menjadi kepala sekolah di KB Al-Fajar. Di sini saya akan menjelaskan sekilas tentang KBTK Al-Fajar. Jadi KBTK Al-Fajar ini berada di bawah naungan Yayasan Bani Huda Surabaya. Dan selain kelompok bermain dan TK Islam Al-Fajar, eh, juga ada TPQ Al-Fajar yang berada di Pelemahan Besar dan juga TPQ Al-Fajar yang di Jalan Medokan Sawah yang berada di dekat TK Al-Fajar. Kemudian Ustazah, untuk visi dan misi untuk KBTK Islam Al-Fajar sendiri, visinya yaitu mandiri, berakhlak karimah, kreatif. Untuk misinya, menyiapkan anak mampu beradaptasi dengan lingkungan, melatih anak bekerja sama dengan orang lain, membimbing anak memiliki akhlak yang baik, menyiapkan anak menjadi pribadi Islami, membimbing anak untuk mengekspresikan diri sesuai kemampuannya, membimbing anak memiliki sikap terbuka pada hal-hal yang baru. Dan untuk tujuannya yaitu anak mampu mengurus kebutuhannya sendiri, anak mampu bekerja sama, bersosialisasi, dan berempati dengan orang lain. Anak mampu memahami dan menaati tata tertib, anak mampu bersikap jujur, berbakti kepada orang tua, bertutur kata, berbusana, dan bergaul secara Islami, memiliki budaya bersih, mau berbicara dan tampil di depan umum, memiliki rasa ingin tahu dan berani mencoba, anak mampu mengungkapkan daya imajinasinya melalui suatu karya. Untuk di KB Al-Fajar sendiri, outputnya yaitu hasil yang akan kami tuju yaitu berani menjawab pertanyaan terbuka, terbiasa bekerja sama dengan orang lain, memahami aturan kesepakatan dan konsekuensi, menemukan ide dan berpikir kreatif, berpikir kritis, kemudian kreatif, terlibat aktif dalam kegiatan, serta mengenal literasi dan numerasi. Baik, untuk kemudian guru dan karyawan, jadi karena KB dan TK Al-Fajar itu juga merupakan satu lembaga ya Ibu ya, hanya memang berbeda di jenjangnya saja gitu. Di jadi ada beberapa eh, karyawan ya yang memang kami menjadi satu dengan TKA Al-Fajar. Untuk di KB Al-Fajar sendiri ini wakil kepala sekolah itu ada Usada Megawfi Ahira Prahasari SPD, kemudian wakil bidang administrasi ini biasanya di TK seringnya Usada Yuli Puspita Pristiwa SSSPD dan juga nanti di KB itu juga ada koordinator agama yang oleh Ustadzah Himatul Alia Yunaningsi. Tapi eh, hari ini kebetulan beliau sedang berhalangan hadir karena memang masih dalam masa cuti melahirkan seperti itu. Kemudian untuk guru kelas. Jadi insya Allah nanti di KB ini ada dua kelompok besar, dua kelas besar yaitu kelas puzzle dan kelas Lego. Kami membedakannya berdasarkan usia ya Bapak dan Ibu. Jadi memang di kelas puzzle ini nanti letaknya di lantai 2 dan usia anak-anaknya ini eh, ya lebih besar daripada yang kelas Lego. Di kelas puzzle ini ada Ustadzah
Noviani Saida SPD dan Ustada Dewi Irawati SHI SPD gitu. Nah, untuk kelas puzzle 1 dan 2 ini kebetulan wali kelasnya adalah Ustada Novi dan untuk puzzle 3 dan 4 untuk wali kelasnya adalah Ustadzah Dewi gitu. Tapi sama-sama ya Ibu. Jadi nanti kesehariannya adik itu yang berada di kelas puzzle nanti akan bersama Ustadzah Novi dan Ustadzah Dewi. Selanjutnya Ustadzah. Kemudian yang di kelas Lego, ini kelas yang usianya lebih kecil, itu ada Ustadzah Megaovi Akhira Prasari yang biasanya dipanggil Ustadzah Mega dan ad- dan ada Ustadzah Himatul Alia Yunaningsih yang biasa dipanggil Ustadzah Lia. Sama seperti di kelas puzzle tadi, jadi untuk kelas Lego 1 dan 2 ini wali kelasnya adalah Ustadzah Mega dan untuk di kelas Lego 3 dan 4 wali kelasnya adalah Ustadzah Lia. Insya Allah nanti Ustadzah Lia itu baru bisa bergabung itu hari tanggal 16 Juli. Itu baru Ustadzah Lia ini masuk gitu. Nah, kemudian selain di kelompok bermain ini, kami juga ada taman bermain. Taman bermain ini merupakan program untuk anak usia 2 sampai 3 tahun. Biasanya kalau di sekolah lain mungkin ada KBA dan KBB gitu ya. Jadi kalau yang taman bermain ini itu memang untuk usia 2 3 tahun. Nah, untuk ustadzanya sendiri nanti juga akan ya karena kami kan berada di dalam satu lembaga ya Bapak dan Ibu, jadi Ustadzah Taman Bermain pun nanti juga akan menemani eh, adik-adik itu di mungkin di pada hari Jumat dan Sabtu, lebih seringnya sih di situ. Gitu karena pada hari Jumat dan Sabtu itu kan kelasnya jumlahnya lebih muridnya jumlahnya lebih banyak. Jadi nanti Ustadzah Bermain ini juga akan bergabung di kelas gitu. Di taman bermain ini udah ada Ustadzah Alifia Nuriza Rahma MC psikolog, itu biasanya dipanggil Ustadzah Via. Kemudian juga ada Ustadzah Siti Maisaroh, SPD, biasanya dipanggil Ustadzah Mai. Dan nanti juga ada Ustadzah Rizky Chandra Mirdani, SPD, yang nanti yang biasanya dipanggil Ustadzah Mirda. Ya, ini juga akan kami perkenalkan guru dan karyawan di KBTK Islam Al-Fajar di tata usaha. Ini ada Ustazah Yuli, kepala tata usaha. Dan untuk di kelompok bermain sendiri ada Ustazah Eli Mukodasa. Biasanya kami panggil Ustazah Mamali. Anak-anak biasanya mengenalnya seperti itu. Kemudian juga ada Ustazah Rizka Rahmawati SN yang bagian keuangan. Kemudian bagian multimedia juga ada Ustazah Via. Dan di Perpus, TKA nanti juga ada Ustada Sukma Kurnia Hayati SPD, Ustada Sukma. Untuk tata tertibnya, ya, tata tertib dan peraturan. Ini sama ya Ibu ya, ini juga untuk KB, ini tulisannya TK. Jadi untuk KB, jadi selama kegiatan sekolah siswa memakai seragam sesuai jadwal. Jadwalnya yaitu untuk Senin dan Selasa, seragam putih biru, lengkap dengan topi. Rabu Kamis seragam merah krem, hari Jumat seragam putih, dan hari Sabtu seragam olahraga biru ya, biru biru hijau, iya hijau biru itu. Dan kami juga mohon maaf Bapak dan Ibu, memang untuk seragam ini karena kami kan juga ada suppliernya ya Ibu ya. Jadi mungkin ada beberapa murid yang masih belum mendapatkan seragam. Jadi memang karena memang
mendaftarnya di akhir-akhir waktu ya itu juga. Dan insya Allah untuk seragam ini mulai dipakai itu di bulan Agustus gitu. Nanti akan ada pemberitahuan lebih lanjut. Jadi selama nanti MPLS nanti Ananda adik-adik itu bisa memakai seragam bukan seragam, memakai baju muslim bebas gitu. Jadi kalau laki-laki sih boleh pakai baju pendek ya, lengan pendek. Yang penting celananya panjang gitu. Boleh juga memakai apa itu semacam koko atau kopya gitu. Lalu kalau yang perempuan itu baju panjang, celana panjang atau rok dan juga yang kami inginkan sih berkerudung gitu. Jadi harus berkerudung gitu. Kemudian untuk sepatunya sendiri itu kami menginginkan untuk anak-anak itu memakai sepatu hitam tertutup sebentar, tertutup tidak bertali dan kaos kaki putih. Kemudian murid tidak diperkenankan membawa uang saku kecuali pada hari Jumat. Seperti itu. Kemudian untuk tata tertib selanjutnya yaitu murid tidak diperkenankan membawa mainan, alat tulis, dan perhiasan. Mainan, alat tulis, dan buku sudah disediakan oleh sekolah. Kemudian juga murid diharapkan membawa baju dalam dan diapers bagi yang membutuhkan dan diletakkan di dalam tas. Murid membawa bekal dari rumah berupa minum, kue-kue, dan roti yang bergizi. Gitu. Jadi, selama kesehariannya Bapak dan Ibu, adik itu di dalam tasnya itu bisa diisi dengan membawa bekal berupa makanan, makanan ringan boleh, makanan berat juga boleh, tapi memang kami menghendaki jumlah yang dibawakan itu eh, secukupnya saja gitu. Jadi kami menginginkan bahwa anak-anak itu nanti bisa makan sendiri, kemudian juga sampai menghabiskan gitu. Tapi memang adanya keterbatasan waktu ya, karena kami itu kalau yang masuk pagi itu nanti mungkin baru bisa makan bekalnya itu jam 9 di jam 9 itu. Kemudian kalau yang masuk siang itu baru jam 11 itu kami makan bekalnya. Jadi monggo bisa disesuaikan saja Bapak dan Ibu mungkin membawakan bekal anaknya itu ataukah makanan berat atau ringan gitu. Karena kalau biasanya jam 9 itu oh adik sudah sarapan di rumah gitu. Jadi nanti kalau makannya jam 9 itu dibawakan makanan yang ringan gitu juga boleh. Jadi disesuaikan saja ya Bapak dan Ibu itu. Kemudian selain bekal makan dan minum juga dibawakan diapers ya, yang masih pakai diapers maksudnya. Dan yang penting adalah baju dalam. Baju dalam ini adalah yang kami maksud itu eh, celana dalam dan ini apa kaos dalam ya. Tapi kalau untuk baju luarnya itu insya Allah di kami ini ada gitu. Jadi biar nggak terlalu berat membawa di dalam tasnya. Itu. Kemudian untuk Senin dan Selasa karena ada kegiatan minum susu itu mungkin eh, bisa di bisa dibawakan susu ya, boleh susu kemasan atau susu yang dari rumah yang dibuatkan gitu, yang dimasukkan di dalam botol. Jadi bukan botol yang ada dotnya ya, Bapak dan Ibu. Jadi mungkin botol apa ya, botol air minum, botol bekal atau tumbler lah semacamnya itu. Kemudian untuk hari Rabu dan Kamis, kami berharap bekalnya buah dan sayur bisa berupa bentuknya apa saja juga nggak apa-apa. Mungkin jus atau juga yang buah potongan atau mungkin sayur gitu. Eh, bisa dibentuk apapun ya. Mungkin diolahnya bagaimana kan mungkin Bapak dan Ibu ini lebih
lebih kreatif lah untuk menarik putra-putrinya supaya mau makan sayur seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya bagi peserta didik yang berhalangan hadir dapat memberitahukan kepada ustadzah kelas masing-masing melalui WA grup orang tua atau WA pribadi. Jadi insya Allah setelah pertemuan ini atau mungkin besok ya, mungkin paling lambat itu nanti akan Bapak dan Ibu akan diundang oleh ustadzah kelas masing-masing untuk bergabung di grup kelas masing-masing. Seperti itu. Kemudian mohon diinfokan kepada ustadzah kelas masing-masing apabila ada pergantian penjemput. Kemudian bagi anak Anda yang sudah berani, tidak perlu didampingi maupun ditunggu oleh orang tua selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Bagi yang sudah berani. Ini terlebih di ini ya saat MPLS gitu. Kemudian orang tua atau penjemput dapat menjemput siswa sesuai jadwal dan dapat menunggu siswa di luar kelas di tempat yang sudah disediakan. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, setiap kelas dibuatkan WA grup orang tua murid oleh ustadzah kelas masing-masing yang digunakan untuk membahas keperluan pembelajaran dan segala informasi terkait sekolah. Kemudian juga orang tua diharapkan mau bekerja sama dengan sekolah dan turut berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Orang tua, ya kami menginginkan orang tua itu turut mengikuti kegiatan parenting minimal 2 kali dalam 1 tahun. Kemudian segala permasalahan terkait dengan kegiatan pembelajaran dan kebijakan sekolah dapat dibicarakan langsung dengan ustadzah dan pihak sekolah dan tidak diperkenankan untuk mengunggah di media sosial. Ini sekali lagi ya Bapak dan Ibu ya, karena media sosial itu sangat rawan ya sebenarnya gitu. Jadi karena kalau Ibu punya masalah apapun itu lebih baik langsung dibicarakan aja dengan pusada atau boleh dengan saya gitu atau pihak sekolah atau melalui nanti kan mungkin ada komite jika ada memang yang kurang apa ya mungkin masukan buat kami gitu itu jadi kami terbuka sekali dengan masukan-masukan dari Bapak dan Ibu semua. Kemudian sehubungan dengan terbatasnya lahan parkir kami menganjurkan pada orang tua untuk menggunakan alternatif transportasi seperti kendaraan umum, kendaraan roda dua, atau drop-off singkat demi kenyamanan pengguna jalan lainnya dan keselamatan bersama. Ini memang karena terbatas ya Bapak dan Ibu lahan parkirnya itu. Mungkin di apa ya ramainya itu mungkin pada saat awal aja sih atau mungkin eh, pada saat pergantian jam itu. Tapi insya Allah mudah-mudahan nanti dapat berjalan lancar lah. Kemudian untuk uang SPP ini dibayarkan tanggal 1 dan paling lambat tanggal 10 setiap bulan melalui virtual account Bank Muamalat seperti yang pada saat pendaftaran kemarin. Tapi nanti eh, SPP ini akan mulai di bulan Agustus dan juga nanti akan ada pemberitahuan lebih lanjut. Apabila sudah melakukan pembayaran, dapat mengirimkan bukti pembayaran kepada ustadzah kelas masing-masing. Kemudian yang ingin kami tekankan lagi ya, itu kami tidak memperkenankan untuk merayakan ulang tahun di sekolah. Itu karena memang waktunya sangat terbatas, Bapak dan Ibu, dan kami juga eh, apa ya, mungkin tidak membudayakan ya untuk merayakan ulang tahun di sekolah itu aja. Dan apabila serta ustadzah tidak diperkenankan untuk menghadiri kegiatan ulang tahun murid di luar sekolah. Kemudian juga ini tidak diperkenankan memberikan bingkisan dalam bentuk apapun kepada seluruh guru dan karyawan KBTK Islam Al-Fajar. Untuk pemberian kepada ustadzah, guru dan karyawan akan difasilitasi oleh komite sekolah pada bulan Ramadan dan kelulusan. Ini biasanya untuk TK kelompok B gitu. Untuk program kegiatan, ya.
Ini untuk jadwalnya J, Bapak dan Ibu. Jadi untuk MPLS ini akan dilakukan selama 2 minggu. 2 minggu. Jadi untuk awal ini yang masuk pagi. Untuk masuk pagi ini jadwalnya mulai masuknya setengah 8 sampai jam 9 selama 2 minggu. Kemudian untuk mulai tanggal 27 Juli dan seterusnya ini mulai masuknya setengah 8 sampai setengah 10 sudah mulai 2 jam. Kemudian untuk selanjutnya yang untuk kelas siang selama 2 minggu awal waktu MPLS masuknya setengah 10 sampai pukul 11 dan mulai tanggal 27 Juli itu masuknya setengah 10. Oh maaf tadi itu sampai jam 11 dan yang ini setengah 10 sampai jam setengah 12 itu. Kemudian selanjutnya untuk kegiatan hari Jumat ini sama ya Ibu ya, waktu MPLS ataupun setelah MPLS itu masuknya sama yaitu setengah 8 sampai jam 9 yang pagi. Dan untuk yang siang itu masuknya setengah 10 sampai jam 11. Di kegiatan hari Jumat ini kami mengajak anak-anak untuk kegiatan karakter, juga nanti ada sholat bersama, sholat berjamaah, kemudian berinfak, dan kegiatan penunjang. Untuk kegiatan berinfak ini bisa diletakkan di dalam sakunya anak-anak. Biasanya seperti itu sih, biar nanti anak-anak mudah untuk mengambilnya, karena biasanya berinfaknya itu setelah kegiatan sholat, supaya mudah mengambil dan memasukkan di kaleng infaknya. Itu. Kemudian untuk hari Sabtu. Jadwal kegiatan hari Sabtu ini juga jam pendek ya, Bapak dan Ibu. Jadi untuk kelas pagi sama seperti hari Jumat, jadi masuknya setengah 8 sampai jam 9. Dan di kelas siang itu setengah 10 sampai jam 11. Nah, di kegiatan hari Sabtu ini ada isinya itu kegiatan penunjang. Jadi nanti kegiatan penunjang makan bersama. Nah, di hari Sabtu ini ada makan bersama di mana memang biasanya untuk menunya itu kami yang menyediakan. Jadi adik itu biasanya membawa air putih saja itu dan nanti juga sehari sebelumnya biasanya di-share menunya apa untuk makan besok. Jadi mungkin yang ada alergi itu nanti Bapak dan Ibu bisa membawakan makanan yang mungkin mirip dengan menu yang di sekolah gitu yang disesuaikan dengan kondisi putra putrinya. Iya. Tapi itu untuk yang tadi kegiatan bersama itu juga mulai Agustus ya Ibu ya, karena di masa MPLS itu kegiatan hari Sabtunya kami masih libur dulu, jadi nanti baru dimulai hari Sabtunya itu pada tanggal 1 Agustus. Ya, insya Allah itu 1 Agustus. Nanti juga akan ada pemberitahuan lebih lanjut gitu. Kemudian yang kegiatan penunjang. Jadi kegiatan penunjang ini untuk di hari Jumatnya itu ada menggambar, pengenalan komputer dan perpustakaan. Jadi kalau misalnya minggu ini jadwalnya puzzle kelas menggambar, nanti yang Lego kelas itu pengenalan komputer. Nanti begitu juga seterusnya minggu depannya nanti pengenalan komputer dengan perpustakaan. Jadi bergilir seminggu sekali seperti itu. Begitu juga dengan hari Sabtu. Jadi hari Sabtu ini ada bermain air, pengenalan bahasa Inggris, gerak dan lagu, menyanyi, dan prasiaga. Itu juga nanti ada jadwalnya. Jadi kalau bermain air itu insya Allah memang sebulan sekali, J. Jadi kalau nanti, tapi ada jadwalnya kok Ibu, nanti kami share lah. Jadi nanti minggu pertama itu bermain airnya, hmm, puzzle class. Kalau yang pagi itu nanti laki-laki dari seluruh puzzle class. Nanti yang masuk siang itu
nanti puzzle class yang perempuan. Biasanya seperti itu. Jadi kami membedakan laki-laki dan perempuan pada saat bermain air seperti itu. Kemudian pengenalan bahasa Inggris, gerak dan lagu, menyanyi. Ya, nanti akan ada jadwalnya. Kemudian seluruh siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti kegiatan penunjang. Kegiatan penunjang diadakan setiap hari Jumat dan Sabtu, serta setiap kelas memiliki jadwal kegiatan penunjang. Ye, baik, selanjutnya. Iya, ini contoh untuk jadwal kegiatan penunjang di hari Sabtu. Jadi untuk yang ini misalnya minggu pertama bermain air, puzzle class. Nanti Lego kelasnya itu menari menyanyi bahasa Inggris. Kemudian minggu keduanya dibalik ya Bapak dan Ibu. Nanti ini bermain air yang Lego kelas di minggu kedua. Kemudian minggu ketiga semuanya prasiaga. Ini misalnya seperti itu ya. Nanti akan ada jadwal untuk per bulannya insya Allah seperti itu. Minggu 4 dan juga nanti minggu kelima. Kemudian untuk kegiatan pendukung, ini kegiatan internal KB Al-Fajar yang ditujukan untuk mendukung kegiatan pembelajaran siswa selama di sekolah dan menjadi program tahunan KB Al-Fajar. Yang pertama tadi makan bersama, kemudian cooking class. Cooking class ini eh, biasanya juga kadang kami melakukannya di luar, itu di luar sekolah. Terkadang juga kami melakukannya di dalam sekolah dengan bekerja sama dengan biasanya dengan mama-mama yang mau bersedia untuk memberikan semacam apa ya, mengajak demo demo masak gitu kepada anak-anak itu. Tentu saja nanti eh, kita bersama-sama mengemasnya sehingga anak-anak itu apa ya, tertarik dan senang seperti itu. Kemudian juga ada wisata edukasi, kemudian peringatan Hari Besar Nasional, peringatan Hari Besar Islam, program spesial event. Ini biasanya berbeda-beda ya Ibu ya. Kalau tahun kemarin itu spesial eventnya itu kami mengadakan kegiatan peragaan busana batik itu di Royal Plaza, itu dari KB sampai TK. Itu dalam rangka peringatan Hari Batik. Itu. Kemudian ada pemeriksaan kesehatan umum dan gigi, ada asesmen psikologi dan pentas seni siswa. Kemudian selanjutnya, nah, untuk kegiatan outing atau wisata edukasi ini anak diajak belajar langsung dari lingkungan sekitar sesuai dengan tema pembelajaran. Dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun, destinasi edukatif dalam kota. Ini biasanya kami menyebutnya pergi besar gitu. Jadi di mana anak-anak itu nanti akan kami ajak perginya itu dengan naik bis yang tanpa didampingi orang orang tua. Jadi hanya dengan kami ustadzanya saja itu. Dan untuk tujuannya sih itu mungkin nanti kalau mendekati ya Bapak dan Ibu ya gitu. Kalau memang tahun kemarin sih kebetulan kami juga mengajak anak-anak ke Sensory Park gitu. Sedangkan 2 tahun 2 tahun sebelumnya kami mengajakkan anak-anak untuk play date di mall seperti itu sih. Oke, kemudian selanjutnya untuk kegiatan pentas seni. Tujuan pentas seni adalah menumbuhkan rasa percaya diri saat tampil di hadapan teman-teman, guru, orang tua, serta menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya seni, mengembangkan bakat minat dan potensi setiap siswa. Pentas seni ini biasanya diselenggarakan di gedung luar sekolah agar siswa dan orang tua nyaman dan tidak mengganggu lingkungan sekitar sekolah. Kemudian sesuai dengan tujuan dari pentas seni yang telah disampaikan, maka sifatnya wajib untuk diikuti. Untuk kegiatan pentas seni ini, Ibu, karena memang diselenggarakannya di gedung luar sekolah, nggih, itu kami ada biaya lagi biasanya itu.
yang memang digunakan juga untuk apa ya, mendukung kegiatan ini seperti untuk sewa kostum, dan juga karena memang dihadirin orang tua itu juga untuk konsumsi orang tua yang seperti itu. Dan biasanya kegiatan pentas seni ini kami mengadakannya di hari efektif gitu, efektif sekolah. Jadi bukan di akhir pekan ya. Jadi di hari hari kerja biasa gitu. Tapi memang dari jauh-jauh hari, karena ini berbayar, karena ini ada biaya dan juga dilakukan di jam di hari biasa ya, di hari kerja biasa itu kami sudah jauh-jauh hari itu insya Allah sudah me-share gitu untuk ketentuan-ketentuannya. Kemudian untuk selanjutnya, ada kegiatan orang tua, ya, kami juga memfasilitasi kegiatan orang tua siswa dengan tujuan menyelaraskan pandangan terhadap perkembangan pembelajaran siswa. Di sini bentuknya yaitu forum komunikasi orang tua dan guru, kemudian ada sosialisasi program pembelajaran, diskusi kelas bersama ustadzah, konsultasi siswa bersama ustadzah, ada juga kegiatan parenting, kegiatan bersama anak di sekolah, juga ada pengajian hari besar keagamaan dan belajar mengaji dengan metode tilawati di Gria Quran. Oh ya, untuk terkait di Gria Quran sendiri tadi Ibu dan Bapak, eh, kami juga ada program mengaji untuk orang tua. Mungkin barangkali siapa yang mau apa ya istilahnya mengupgrade ilmunya tentang mengaji itu bisa bergabung dengan kami di Gria Quran. Itu nanti kalau memang apa ya berminat atau ingin itu nanti bisa menghubungi kami gitu nggih Bapak dan Ibu. Kemudian untuk selanjutnya, nah, untuk masa pengenalan lingkungan sekolah, seperti yang saya bilang tadi, kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah dalam rangka memperkenalkan diri para siswa-siswi baru pada semua hal yang berhubungan dengan sekolah. Kemudian perkenalan antar teman dan guru baru, pengenalan program sekolah, sarana dan prasarana sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri, dan pembinaan kultur sekolah serta karakter para anak didik. Nanti insya Allah yang kita mulai pada tanggal 13 Juli ya, 13 Juli atau sesuai dengan ini jadwal masuknya ada yang 13 Juli, ada yang 14 Juli gitu. Kemudian tujuannya yaitu untuk pengenalan potensi diri anak, membantu anak beradaptasi, menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara efektif untuk belajar, mengembangkan interaksi positif siswa dan warga sekolah lainnya, menumbuhkan perilaku positif, kejujuran, kemandirian, saling menghargai, menghormati, keanekaragaman dan persatuan, kedisiplinan, hidup bersih dan sehat, untuk mewujudkan anak memiliki integritas, etos kerja, dan semangat gotong royong. Selanjutnya, Ustazah. Nah, untuk ini hari pertama sekolah dimulai Senin dan Selasa, tanggal 14 Juli, 13 Juli dan 14 Juli. Mm. Kegiatan pada hari pertama adalah MPLS. Orang tua diperkenankan mendampingi siswa pada hari tersebut. Mungkin Bapak dan Ibu ingin tahu ya bagaimana adik itu di saat pertama ke sekolah gitu. MPLS dilaksanakan selama 2 minggu. Kemudian waktu kegiatannya seperti yang saya jelaskan tadi, yang kelas pagi, kelompok 1 dan 2 itu setengah 8 sampai jam 9. Yang kelompok 3 dan 4 itu setengah 10 jam sampai jam 11. Selama masa MPLS, seluruh siswa memakai baju muslim bebas. Nah, selama MPLS ini, kan anak-anak itu macam-macam ya Bapak dan Ibu kemampuan beradaptasinya. Jadi selama di MPLS ini kami apa ya masih membuka lah
apabila yang anak-anak memang benar-benar masih membutuhkan pendampingan orang tua seperti itu. Tapi apabila anaknya sudah berani, sudah enjoy dengan situasi kelas dan teman-temannya itu, monggo bisa di hari kedua pun kalau misalnya mau ditinggal, eh, kami persilahkan seperti itu. Dan apabila jika nanti selama 2 minggu ini adik itu masih ya menginjak setelah akhir MPLS itu masuk ke minggu ketiga itu adik masih nangis, masih minta ditungguin itu kami sudah meminta kerjasama Bapak dan Ibu untuk tidak menunggu lagi. Jadi kami harapkan udah menyerahkan adik kepada ustazah sepenuhnya dan nanti mungkin pintu depan pun juga akan kami tutup ya. Jadi nanti walaupun adik masih nangis, marah-marah, masih nggak mau apa ya nggak mau sekolah lah itu nanti monggo diserahkan sepenuhnya ke usada kelas masing-masing. Jadi sudah tidak boleh ditunggu lagi. Kemudian selanjutnya Ustazah, oh iya, udah ini nanti selanjutnya akan dijelaskan oleh Ustazah Mega ya. Saya kembalikan lagi kepada Ustazah Novi. Terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustazah Eni atas penjelasan dari program pembelajaran di kelompok bermain Al-Fajar. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ustazah Mega Oksfi Akhira Prahasari SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Kelompok Bermain Al-Fajar untuk menyampaikan penjelasan kurikulum di kelompok bermain Al-Fajar. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih Ustazah Novi atas waktunya. Monggo Ustazah silakan di-share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Di sini saya Ustazah Mega akan menjelaskan tentang kurikulum kelompok bermain Al-Fajar. Selanjutnya Ustazah. Oke. Di kurikulum kelompok bermain Al-Fajar ini, kami menerapkan kurikulum nasional dengan model pembelajaran berbasis proyek dan mengarahkan pada pembelajaran yang kolaboratif. Kurikulum nasional di sini kami memakai kurikulum merdeka dengan pendekatan pembelajaran mendalam dengan materi yang diberikan sebanyak 50% muatan umum dan 50% muatan agama yang menitik pada kemandirian dan akhlakul karimah. Selanjutnya, Ustazah. Oke, untuk pembelajaran di kelompok bermain ini, kami bagi menjadi intrakurikuler, ekstrakurikuler, kokurikuler. Kalau intrakurikuler ini kami biasanya lakukan setiap Senin sampai hari Kamis. Kalau ekstrakurikuler, setiap yang seperti Ustazah Eni tadi jelaskan, itu adalah tentang kegiatan penunjang. Kalau misalnya kokurikuler itu adalah kegiatan pekan khusus yang akan kami lakukan. Sekarang yang akan saya jelaskan tentang kegiatan intrakurikuler, pembelajaran di kelompok bermain ini fokus pada pembelajaran siswa yang mengikuti tahapan perkembangan sesuai usia Ananda. Di kelompok bermain ini rata-rata usia berusia 3 sampai 4 tahun yang mana kemandirian anak dapat dibentuk. Untuk pembelajarannya menitik beratkan pada practical life skill antara lain menjaga diri sendiri, menjaga lingkungan, mengembangkan relasi atau tata krama, kontrol akan gerakan. Selanjutnya, Ustazah. Oke, untuk langkah pembelajarannya di kegiatan intrakurikuler ini, kami lakukan setelah MPLS ya, Bapak Ibu. Jadi mengacu pada kurikulum Merdeka, terdapat langkah-langkah pembelajaran yang akan diterapkan di kelompok bermain Al-Fajar. Yang pertama yaitu tentang jelajah tema. Yang kedua, diskusi antar siswa dan ustadzah. Yang ketiga, menyepakati topik yang akan dipelajari. Yang keempat,
mencari referensi terkait topik yang dipilih. Yang kelima, menentukan kegiatan yang dapat dilakukan. Yang keenam, menemukan ide yang dapat dituangkan dalam proyek akhir topik. Dan yang terakhir adalah proyek akhir atau aksi. Untuk lebih jelasnya, kami akan membuka, nah ini melihatkan foto-foto sedikit tentang langkah pembelajaran yang akan kami lakukan. Oke, yang pertama adalah tentang jelajah jelajah tema atau jelajah topik. Jadi kami ajak anak-anak atau Ananda atau adik-adik ini kami ajak untuk menjelajah tema yang akan kita bahas di kelas. Tuh. Selanjutnya setelah tema itu terbentuk, mereka kan karena ini berbasis pembelajaran mendalam dan menitik beratkan pada keinginan siswa atau keinginan anak-anak. Jadi kami ajak untuk berdiskusi, memilih tentang tema atau topik yang akan kita bahas. Jadi setelah temanya terbentuk, kita akan berdiskusi tentang tema tersebut, kegiatan apa yang akan kita lakukan terkait dengan topik atau tema tersebut. Eh, untuk menggali informasi, menggali ilmu anak-anak, jadi yang selanjutnya kita lakukan adalah referensi terkait topik atau tema tersebut. Referensi ini kita lakukan bisa dengan membaca dongeng, terus melihat gambar, melihat video-video yang ada di YouTube, gitu. Jadi sehingga ilmu yang anak-anak dapatkan bisa bertambah. Selanjutnya, setelah apa namanya diskusinya sudah selesai dan referensi topiknya sudah dikuasai oleh anak-anak, langkah selanjutnya adalah menentukan kegiatan. Berikut adalah contoh-contoh kegiatan yang telah dipilih anak-anak sendiri. Jadi ada yang melakukan kegiatan secara individu, yang dilakukan secara perorangan, ada juga yang berkelompok, berkelompok kecil, ada juga yang berkelompok banyak. Biasanya itu satu kelas kita lakukan bersama-sama. Nah, setelah melakukan kegiatan, biasanya itu kita melakukan adalah proyek akhir. Itu adalah tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Nah, di sini anak-anak itu menginginkan sendiri proyek akhirnya itu seperti apa. Di sini ada contoh video tentang proyek akhir. Anak-anak itu karena topiknya adalah bermain bersama teman, anak-anak ingin bermain itu lomba lomba berlari. Jadi kita visualisasikan seperti ini. Tidak ada suaranya ya, Ustazah. 별표인가 봐 계속 너만 찾아가 Baby will you play with me Will you play with me Will you play with me Oke, itu tadi adalah proyek akhir anak-anak. Jadi anak-anak sendiri yang menginginkan proyek akhirnya adalah lomba lomba berlari. Jadi hasil karyanya mereka itu mereka buat piala. Kita buat piala Ustazah kalau misalnya menang untuk lomba lari, jadi mereka yang menang lah yang mendapat hasil karya yang dilakukan secara berkelompok tadi. Seperti itu. Selanjutnya Ustazah. Nah, untuk itu tadi adalah kegiatan intrakurikuler. Nanti mungkin penjelasannya nanti bisa berjalan sesuai dengan kelasnya masing-masing ya Bapak Ibu. Selanjutnya saya terangkan, saya jelaskan tentang kegiatan kokurikuler. Kegiatan pembelajaran di luar jam pelajaran formal atau intrakurikuler yang dirancang untuk memperkuat, memperdalam, atau memperkaya materi yang sudah dipelajari di kelas. Kegiatan ini bisa berupa proyek, kunjungan lapangan, atau kegiatan lain yang relevan dengan materi pelajaran. Tentunya disesuaikan dengan kurikulum yang akan datang. Ini adalah salah satu contoh kegiatan kokurikuler yang telah dijelaskan tadi sama Ustazah Eni, yaitu tentang memperingati Hari Batik Nasional. Jadi kami lakukan di luar jam pelajaran, tentunya di luar lingkungan sekolah. Saat itu kami lakukannya di Royal Plaza. Anak-anak diajak untuk
berani tampil saat memperagakan busana batik seperti itu. Selain itu, di kelompok bermain Al-Fajar ada kegiatan karakter. Kegiatan karakter ini kami lakukan dengan 9 pilar karakter dan penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Selanjutnya, Ustazah. Nah, untuk kegiatan karakter, pengenalan karakter pada anak usia dini sesuai dengan 9 pilar karakter oleh Indonesia Heritage Foundation. Jadi kami lakukan itu, pengenalan karakternya disampaikan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah melakukan kegiatan pembelajaran sehari-hari. Yang kedua, afirmasi melalui hadis, lagu, syair maupun permainan. Yang ketiga, mengenal karakter dengan dongeng. Yang keempat, praktek baik atau aksi. Yang kelima, penerapan karakter dalam setiap proyek. Jadi, pengenalan karakter ini kami lakukan setiap hari Jumat. Cuman afirmasinya kita lakukan setiap hari melalui pendekatannya melalui pembelajaran, melalui lagu, melalui dongeng, melalui praktek-praktek baik atau aksi yang anak-anak lakukan. Selanjutnya, Ustazah. Nah, untuk penilaian siswa, kami lakukan dengan penilaian proses ya Bapak Ibu. Penilaian proses itu dilihat melalui proses belajar anak yang didukung oleh dokumentasi. Baik pada saat kegiatan pembelajaran di kelas, kegiatan proyek, dan juga kegiatan penunjang. Pelaporan perkembangan anak dengan narasi dan disampaikan 4 kali dalam 1 tahun. Mengapa kok 4 kali? Karena tiap 1 semester itu ada dua kali penilaian. Yang pertama adalah penilaian tengah semester dan yang kedua adalah penilaian akhir semester. Yang penilaian tengah semester ini biasanya kami lakukan untuk tahun lalu itu kami lakukan dengan diskusi orang tua. Jadi kami mengundang orang tua untuk berdiskusi tentang pembelajaran anak-anak yang telah dilakukan. Kami jelaskan pembelajaran apa saja yang mereka lakukan selama setengah semester tersebut. Kemudian sama-sama kami berdiskusi apa saja keluh kesahnya selama ini. Kemudian apa kurangnya anak-anak selama ini. Jadi bisa didiskusikan bersama-sama seperti itu. Untuk penilaian akhirnya tetap biasanya kami mengundang juga orang tua, tapi itu merupakan kami letakkan di buku besar rapor gitu. Selanjutnya, Ustazah. Oke. Udah, untuk kegiatan keagamaannya mungkin saya serahkan ke Ustazah Novi kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Mega atas penjelasan tentang kurikulum di kelompok bermain Al-Fajar. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ustazah Dewi Irawati SPD untuk penjelasan kegiatan keagamaan di kelompok bermain Al-Fajar. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih Ustazah Novi. Di sini saya Ustazah Dewi akan menjelaskan kegiatan mengaji di kelompok bermain Al-Fajar Surabaya. Di KB Al-Fajar biasanya kami menggunakan metode tilawati, yakni biasanya menggunakan peraga dan buku PAUD. Bisa share screen Ustazah. Share video. Belum ya? Oh ya. Kegiatan mengaji biasanya menggunakan metode tilawati. Terus buku tilawati PAUD akan diberikan pada bulan Agustus melalui ustazah kelas masing-masing. Kegiatan mengaji dilakukan setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis, baik melalui alat peraga tilawati maupun buku tilawati PAUD.
Untuk kegiatan keagamaan yaitu seperti mengaji, hafalan surat pendek, pengenalan doa sehari-hari, pengenalan sholat dan wudhu, infak di hari Jumat, dan kegiatan hari besar Islam. Oke. Jika di Al-Fajar biasanya menggunakan tilawati itu yang pertama itu kita menggunakan alat peraga seperti yang di depan sini. Mungkin saya contohkan ya, Maya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang untuk baris pertama ini bunyinya A, ini bunyinya A, ini bunyinya A, ini bunyinya A. Biasanya setiap satu baris itu setelah ustazah membacakan, itu anak-anak menirukan ustazah. Karena di sini anak-anak tidak ada, saya minta tolong untuk ustazah Mega menirukan ya. Oke, baik Ustazah. Nanti saya akan menjadi muridnya. Monggo Ustazah Dewi dulu. Nanti saya yang Oh ya, oke saya menirukan. ulangi lagi ya. Ya. Baris yang pertama, ini bunyinya A, ini bunyinya A, ini bunyinya A, ini bunyinya A. 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 Ini bunyinya ba, ini bunyinya a, ini bunyinya ba, ini bunyinya a. Ini bunyinya ba. Ini bunyinya A. Ini bunyinya ba. Ini bunyinya A. Oke, sampai dua baris dulu ya Mas. Selain peraga, kami biasanya juga menggunakan kartu huruf hijaiyah. Belum Ustazah? Nah ini kartu huruf hijaiyahnya. Nah, biasanya anak-anak kita perkenalkan satu hari itu dua huruf. Kalau misalnya satu hari ini biasanya kita kenalkan huruf A dan huruf B. Tapi metodenya kita sampaikan ke anak-anak dengan seperti ini. Satu di atas A, satu di samping A, satu di bawah A, bersama-sama. Seperti itu. Oke. Untuk selanjutnya di peraga juga ada yang huruf 2. Nah, yang untuk huruf 2 ini biasanya kita sudah menggunakan ada yang lagu ros, tapi sebelum lagu ros kita juga menggunakan pakai ini bunyinya. Saya contohkan yang pakai ini bunyinya dulu ya, Ma. Kalau yang pakai ini bunyinya itu kita jalannya ke bawah. Seperti ini. Ini bunyinya togo, ini bunyinya baha, ini bunyinya zaho, ini bunyinya sofa. Monggo untuk anak-anaknya. Saudara Mega. Oke, saya tirukan ya Ustazah. Ini bunyinya togo. Ini bunyinya baha. Ini bunyinya daho. Ini bunyinya sofa. Sampai seterusnya ya Mas, sampai 3 baris itu. Nah, untuk yang berjalan ke samping itu anak-anak sudah menggunakan lagu ros. Jadi untuk halaman peraga halaman 6 sampai 10 itu biasanya kita jalannya ke bawah, terus kita ulangi lagi
pertemuan selanjutnya itu halaman 6 sampai 10 tapi menggunakan lagu Ros. Jadi sudah tidak pakai ini bunyinya. Saya contohkan, G. Yang baris pertama, tozo, kama, goro, baha, ayah, asa, sampai sampai seterusnya. Seperti itu. Sudah. Oke. Nah, selain peraga, kami juga menggunakan buku tilawati PAUD. Nah, biasanya buku tilawati PAUD untuk halaman 1 sampai 32 itu bentuknya berkotak-kotak ya, Maya. Jadi karena anak-anak masih kelompok bermain, mungkin satu halamannya itu cuma 5 huruf. Untuk yang paling atas itu biasanya langsung kita baca ini bunyinya za, ini bunyinya za, ini bunyinya za, ini bunyinya za. Lalu turun ke kotak selanjutnya, langsung 4 kotak. Ini bunyinya za, ini bunyinya ro, ini bunyinya da, ini bunyinya za. Seperti itu. Lalu setelah halaman 32, setelah mengenal huruf A sampai Ya, ke halaman 33 biasanya kita langsung sudah 2 huruf, sama seperti peraga, jadi kita memakai ini bunyinya dulu, baru nanti kalau sudah sampai halaman 44, kita menggunakan lagu Ros. Jadi kalau di buku PAUD itu seperti ini bunyinya ba'a, ini bunyinya daha, ini bunyinya zaro, ini bunyinya kasya. Nah, kita baca ke bawah sampai halaman 44, lalu kita ulangi lagi ke halaman 33 menggunakan lagu Ros. Ini bunyinya, mohon maaf tidak pakai ini bunyinya, langsung ba'a, haba, tola, daha, jaho, sata. Seperti itu, Ma, untuk kegiatan mengaji di KB Al-Fajar. Baik, untuk selanjutnya kami kembalikan ke Ustazah Novi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustazah Dewi atas penjelasan kegiatan keagamaan di kelompok bermain Al-Fajar. Untuk semuanya nanti Mama dan Papa tidak perlu khawatir. Nanti pada saat anaknya masuk sekolah akan kami bagikan buku panduannya. Jadi Mama dan Papa tidak perlu takut untuk tidak tahu ini harus pakai apa, ini gimana. Nanti akan kami bagikan buku panduannya ketika anak-anak sudah masuk sekolah. Baik, alhamdulillah semua pemaparan sudah kita dengarkan bersama-sama, Nggih. Dan sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab ini mohon kamera Bapak Ibu bisa dibuka dan tidak ada pertanyaan melalui kolom chat agar komunikasi lebih interaktif. Jadi monggo silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa raise hand dan nanti akan saya persilahkan untuk bertanya langsung. Monggo. Halo. Ya, monggo dipersilakan Ibu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Saya dari orang tua dari Ananda Carata, dari kelas Lego 1. Ustazah, saya mau bertanya, terkait dengan kegiatan pembelajaran setiap harinya, apakah kami dapat laporan ya
entah dalam bentuk video maupun kayak penjelasan hari ini anak-anak di kelas itu ngapain aja gitu. Maksudnya kayak dibagikan di dalam WA group gitu. Gitu sih Ustazah pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo mungkin Ustazah Mega bisa ini ya Oke, baik Mas. Saya menjawab. akan mencoba menjawab tentang pertanyaan apakah ada apa tadi Mama bilang apa Laporan kegiatan gitu, laporan ada kegiatan. hariannya Iya, gitu. iya. Iya, iya Ustazah. Jadi gini laporan kegiatan itu memang setiap hari kami dokumentasikan. Tapi laporan kegiatan itu tidak setiap hari kami eh, kasihkan ke orang tua murid. Paling tidak itu 1 minggu kami share kegiatan dalam 1 minggu itu seperti apa gitu. Gitu, Mah. Tapi untuk ada setiap harinya itu yang namanya kegiatan apa buku penghubung. Jadi di setiap buku penghubung itu ada kegiatan yang harus kami checklist gitu supaya orang tua bisa memantau perkembangan anak. Untuk video-video kegiatan selama setiap hari tidak kami share langsung. 1 minggu baru kami eh, laporkan ke orang tua seperti itu. Bagaimana, Mak? Oke, Ustazah. Terus kalau misalnya ini Ustazah, maaf, tambahan pertanyaan. Kalau misalnya dalam waktu seminggu gitu, kita sebagai orang tua gitu kayak langsung mengkonfirmasi kayak anak ini tuh kurangnya apa dan bagaimana di kelas gitu bisa langsung ke Ustazah gitu ya. Ya, nanti kalau misalnya ada pertanyaan apapun bisa melalui WA Japri saya aja gitu. Jadi WA wali kelas masing-masing seperti itu gitu, Mak. Oke, Ustazah, terima kasih. Sambut Ustazah. Ya, oke, terima kasih. Mungkin ada lagi mama-mama yang lain mau jika ingin bertanya bisa raise hand. Ustazah. Waalaikumsalam. Ya, eh Alhamdulillah ini kami bisa mengikuti Zoom yang diselenggarakan Al-Fajar ya. Saya stok lama sebenarnya, jadi saya sejak Al-Fajar, anak saya tahun pertama yang ngikutin playgroup di gedung itu, anak saya yang pertama. Nah ini Masya Allah perkembangannya sudah banyak sekali, jadi baik sekali, jadi bagus banget jauhnya, jauh banget bagusnya sampai. Ini saya mau tanya, ini anak saya yang mau sekolah ini kan dia sedang belajar untuk tidak memakai diapers pada saat sekolah, pada saat hari-hari di rumah, terutama pada saat tidur. Nah, nanti apakah perlu kami tetap bawakan diapers atau kita tes aja gimana, masih ngompol nggak, sudah bisa bilang atau belum gitu. Mohon arahannya. Kemudian yang kedua, apakah materi tadi yang Zoom itu bisa di-share kembali ya Ustazah ke handphone? Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya langsung jawab aja ya. Iya, Assalamualaikum Mama Ulel ya. Kalau dulu Mama Ulel, sekarang Mama siapa Jenara ya? Mama? Panggilannya, Iya, iya nah, Mah. panggilannya Han. Oh, panggilannya Hana. Oh iya, Hana. Oke, Ma, untuk ini diapers ya. Diapers itu tadi saya juga lupa untuk mengenalkan Budar. Jadi kami untuk urusan kebersihan dan apa ya, untuk urusan ke kamar mandi, toilet training itu juga nanti akan dibantu oleh Budar. Nah, untuk diapers ini karena masih pakai ya. Di awal ini
Kami sih masih belum bisa melakukan pembiasaan untuk lepas diapersnya gitu karena memang di bulan-bulan awal ini kan kami masih melakukan yang kami utamakan adalah proses adaptasinya. Jadi supaya anak-anak itu lebih nyaman dulu dengan lingkungan yang baru ini gitu. Jadi nanti untuk melatih diapersnya itu lepas diapersnya itu mungkin toilet training ya. Itu bisa Pasti, dikomunikasikan lagi dengan pasti, usada kelas pasti. masing-masing dan nanti untuk kapan-kapannya gitu itu bisa langsung dikomunikasikan dengan usada kelas masing-masing gitu. Jadi biasanya sih kami setelah di bulan-bulan ini sih Ibu Oktober lah gitu. Kalau memang anaknya sudah siap itu juga nanti sama-sama. Jadi biasanya itu kami melatihnya dengan anak itu masih pakai diapers dari rumah, tapi di sekolah itu kami lepas seperti itu, gitu. Nah, kalau misalnya di awal ini mungkin dibawakan aja nggak apa-apa. Siapa tahu nanti mungkin ada ke belakang, keinginan ke belakang itu nanti bisa gantinya bisa lebih enak gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi apa ya? Ada Eh, jadi dia tuh mau tapi dia bilangnya pup. Kalau mau pup dia hmm, bilang pis gitu. iya, nggak apa-apa. Nanti misalnya kan mungkin udah kami lepas atau mungkin udah kami robek itu nanti kalau misalnya masih di itu bisa pakai yang baru kan gitu, mah itu nggak apa-apa nanti kan Usada juga nanti mengikuti Sekolah minggu depan. polanya ya, polanya itu gimana sih? Oh ternyata si Hana ini seperti ini nanti Usada juga akan ini kok apa udah tahu polanya gitu udah bisa tahu harus bagaimana gitu loh Maka Hana gitu. Kemudian untuk yang PPT itu juga nanti insya Allah akan kami share setelah pertemuan ini gitu Ya, gitu gitu nggih mah mungkin udah terjawab semuanya ya. nggih terima kasih mah mungkin selanjutnya Baik, ya Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustazah, sudah terdengar nggih? nggih Waalaikumsalam sudah Ibu Eh, Terima kasih Ustazah atas waktunya, mohon izin. Tadi pemaparan dari KT, Alhamdulillah saya sudah bisa memahami. Kemudian saya ada pertanyaan untuk terkait pertemuan atau diskusi yang melibatkan orang tua, yang tadi ada kegiatan 1 tahun 4 kali bertemu dengan orang tua. Nah, itu pelaksanaannya di hari efektif, mengingat kami sebagai orang tua, khususnya saya dan eh, suami saya statusnya sedang bekerja. Jadi kalau hari efektif bisa diinfokan jauh-jauh hari agar kami bisa meminta izin dulu ke kantor gitu. Terima kasih Ustazah. terima kasih Ibu orang tuanya siapa Ibu Orang tuanya Zafi dari Lego 1, Sapi Muhammad dari Lego Zafi. Iya. satu, Nggih. Iya. Untuk pemaparan dan pembagian laporan hasil laporan perkembangan anak, nggih. Kami tuh sebenarnya eh, membagi berbeda-beda bentuk pembagiannya. Jadi kalau memang 2 tahun kemarin itu kami di tengah semester itu memang mengundang pelaksanaannya sih di hari Sabtu biasanya Ibu itu Jumat atau Sabtu karena kan memang karena lebih intens waktunya itu kan membutuhkan lebih banyak gitu jadi dibagi-bagi gitu tapi insya Allah kalau ini sih memang berhalangan hadir itu nggak apa-apa dikomunikasikan saja dengan usadanya bagaimana gitu. Enaknya kapan nih ketemuannya seperti itu. Jadi janjian dulu. Kalau memang ibu atau bapak tidak bisa hadir gitu dan jadwal jadwal itu pun eh, biasanya kami share di jauh-jauh hari gitu ibu. Jadi supaya ibu bisa menyiapkan waktunya. Seperti itu sih ibu gitu. Oke, baik Ustazah. Kemudian yang Hmm. kegiatan tadi ada foto-foto yang bersama orang tua menggambar dan kegiatan
Mm-mm. pendukung lainnya itu Iya. bagaimana? Oke. Oh, kegiatan kalau yang tadi menggambar itu kebetulan memang kegiatan eh, memperingati Hari Pahlawan ya. Itu 2 tahun yang lalu itu kami mengundang ayah gitu ya. Sekaligus memperingati Hari Ayah. Itu pun juga dilakukannya hari Sabtu, Ibu. Hari Batik juga kami melakukannya di hari Sabtu. Yang mungkin kami yang di hari biasa itu biasanya kegiatan pentas seni. Kegiatan pentas seni itu karena kan memang di hari biasa itu ya mungkin kan gedungnya lebih murah, Ibu. Itu itu jadi pertimbangannya kami seperti itu. Jadi untuk meminimalisir biaya. Jadi kami melakukannya di hari efektif hari biasa dan itu insya Allah mungkin 1 bulan sebelumnya itu kami share atau paling nggak 3 minggu lah karena kan ada proses pembayaran ya. Jadi memang dari jauh-jauh hari itu sudah kami share untuk pemberitahuannya gitu. Itu yang untuk kegiatan pentas seni biasanya di hari Rabu biasanya gitu atau hari efektif terus kemudian besoknya itu libur gitu. Itu supaya anak-anak kan esoknya itu bisa istirahat. Biasanya seperti itu, Ibu. Oke. Baik Ustazah, terakhir ya Ustazah. Nggih, nggih. Eh, ini kan Zafi masih anak pertama, baru masuk Iya. KB. Mungkin ada peringatan-peringatan di sekolah yang mengharuskan memakai batik atau baju Mm-mm, nuansa budaya-budaya. Apakah mm-mm. ada ya di Al-Fajar? Biar kami mempersiapkan bajunya, Iya. gak dadakan gitu. Oke, iya, eh itu kembali lagi tergantung tergantung di ininya ya, Ma ya, di kegiatannya gitu. Mungkin kalau yang dipersiapkan itu mungkin ada, tapi itu kami gini loh, nggak setiap tahun itu sama gitu. Jadi kalau misalnya itu memang jauh-jauh hari kami sudah inilah mungkin 2 minggu sebelumnya itu kami share kalau misalnya nanti ada kegiatan batik, nanti anak diharapkan memakai baju batik seperti itu. Atau nanti kegiatan Hari Pahlawan, nanti memakai baju atasan merah gitu, atau aksesoris merah putih seperti itu sih. Jadi memang ya insya Allah 2 minggu sebelumnya sudah kami share itu. Ada Ibu ada seperti itu supaya anak-anak lebih apa ya, lebih tertarik gitu untuk ikut, lebih meriah aja acaranya seperti itu. Ya, baik Ustazah, terima kasih Ye, terima atas waktunya. kasih. Oke, selanjutnya untuk Mama Niswatus Al-Mumtazah. Monggo, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mama dari Aufa, kelas puzzle 2. Ini saya ingin menanyakan beberapa poin sih yang tadi mungkin melanjutkan pertanyaan dari yang sebelumnya tadi soal ini apa kayak materi yang dipelajari di sekolah. Jadi kalau saya khususnya gini, mungkin kita bisa diinfokan hari ini belajar doa ini atau surat ini gitu. Jadi nanti biar kita juga bantu ngingetin di rumah seperti itu. Jadi mungkin mungkin kita bisa ya tanya ke anak tadi belajar apa gitu, belajar surat apa seperti itu. Tapi apa bisa juga anaknya lupa gitu mungkin ya. Surat apa ya tadi ya jadinya lupa. Jadi kita minta mungkin info dari ustazahnya belajar apa hari ini biar kita bisa bantu mengingat-ingat lagi atau bantu menghafal-hafal lagi dari siswanya seperti itu. Itu untuk materi. Kemudian yang kedua, Hilang. Ada kayak yang belum dibuka. untuk yang kedua mungkin tadi ya di selain bekal makanan dan minuman tadi ada bekal baju dalam. Jadi diharapkan untuk membawa bekal baju dalam karena baju luar ada di sekolah gitu ya. Tadi saya kalau nggak salah dengar pernyataannya seperti itu. Apakah perlu dari orang tua menyiapkan satu setel luaran yang disimpan di sekolah gitu. Jadi untuk ya disimpan di sekolah aja. Jadi kalau dibutuhkan dipakai, kalau enggak ya disimpan dulu gitu. Seperti itu. Jadi cukup satu setel aja atau memang
disediakan sendiri di sekolah. Itu untuk yang luaran, karena yang dalaman kan kita bawa dari rumah. Seperti itu. Itu untuk dua pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya mungkin akan menjawab pertanyaan yang pertama terkait apa namanya kegiatan anak-anak itu ya. Yang diharapkan kan setiap hari orang tua itu bisa tahu kegiatan apa yang dilakukan anak-anak. Gini, yang pertama saya jelaskan untuk pertama kan anak-anak kami ajak untuk jelajah tema. Di situ anak-anak akan memilih berdiskusi dengan teman-temannya, kita akan mengangkat topik apa. Nah, kalau misalnya topiknya sudah terbentuk, nanti kita akan membuat suatu kertas yang bernama itu mind mapping. Jadi di mind mapping itu adalah ide-ide anak-anak yang muncul pada topik yang akan mereka bahas. Nah, saat selesai mind mapping itu, kami usahakan akan mengirim ke orang tua murid melalui grup WA supaya orang tua murid tahu, oh, anakku ini akan bermain tentang topik apa gitu. Jadi kan karena grup WA kan nantinya akan dicampur. Jadi kalau misalnya saya, Ustazah Mega ini kan memegang sebagai wali kelas Lego 1 dan 2. Jadi grup WA itu akan bercampur 2 kelas gitu. Jadi mind mappingnya pun juga ada 2 dan itu kemungkinan akan berbeda antara Lego 1 maupun Lego 2. Jadi kalau mind mappingnya sudah selesai, insya Allah akan saya share hari apa namanya anak-anak itu akan membahas ini loh secara garis besar. Jadi orang tua murid juga diharapkan bisa memberi memberi suatu ilmu, mengajari anak-anak di rumah tentang topik yang akan mereka bahas itu tadi gitu. Gitu, Mak. Apakah bisa dicerna? Oke, oke. Sudah cukup jelas. Terus untuk yang pertanyaan yang kedua, mungkin bisa dijelaskan sama Ustazah Eni atau saya? Iya, ya mungkin juga sedikit ini ya, Ustazah menambahkan juga mungkin eh, Mama ingin tahu ya di KB itu surat-suratnya yang diajarkan itu apa aja gitu ya. Jadi mungkin di awal semester, di semester 1 ini yang kami ajarkan itu em, suratnya apa saja ya, Us ya? Kalau surat semester 1 itu kami kenalkan surat Al-Fatihah untuk yang pertama doa pembuka, kemudian doa penutupnya itu surat Al-Asr, terus ada surat pendeknya itu adalah surat Al-Ikhlas. Itu Gitu yang untuk semester semester 1 ya. Untuk semester 2-nya nanti mungkin tambahnya surat eh, surat apa ya Ustaz? Surat Al-Kausar. Surat Al-Kautsar. Al-Kautsar. Lupa. Al-Kautsar. Al-Kausar. Saya Ya. kok jadi lupa. Itu nggih. Itu untuk surat-suratnya ya Maya. Itu. Kemudian untuk yang tadi sudah jelas ya Ibu ya. Yang tentang ini kegiatan Oke, kegiatan sudah belajar. Nggih. jelas. Kemudian untuk yang tentang ini baju itu memang kami tidak mengharapkan anak-anak membawa gitu karena yang pertama itu kan kelas kami itu pagi dan siang. Jadi kami takutnya nanti itu mungkin ada kalau dititipkan di sekolah itu nanti ada kekeliruan, ada kesalahan apa tertukar seperti itu. Jadi memang kalau baju ganti itu memang udah kami sediakan. Jadi memang ada beberapa baju seragam yang lama-lama itu nanti yang akan kami gunakan untuk baju ganti. Jadi supaya beda dari baju seragam biasanya ya. Jadi tahu kalau ini tuh punya baju gantinya Fajar gitu. Kemudian juga eh, kami juga eh, apa ya mengingatkan lagi ini mumpung ingat. Jadi segala peralatan anak jadi mungkin tas, botol minum atau sepatu bahkan itu minta tolong untuk diberi nama ya Bapak dan Ibu gitu supaya kami eh, apa ya menghindari adanya tertukar gitu. Karena kalau di awal-awal itu
mungkin ya ustadzanya itu belum hafal sepatu anaknya. Kemudian anaknya juga belum hafal dengan sepatunya gitu. Jadi memang eh ini sepatumu iya atau mungkin ada yang sama gitu model dan ukurannya gitu nanti jadi rawan untuk tertukar. Jadi kami mohon Bapak dan Ibu itu untuk memberi nama aja di ininya di peralatan yang dibawa anak-anak itu. Itu sih saya kira mungkin ada lagi Ibu. Sudah cukup jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin Baik, selanjutnya. untuk pertanyaan selanjutnya mungkin dari Mama Nadia R. Monggo, Ma, bisa dinyalakan kameranya, nggih. Iya, Assalamualaikum. Saya Nadia, mamanya Saluna dari Lego. Apa? Kan tadi ada tulisan kalau ada kegiatan sekolah sholat bersama. Nah, itu anak-anaknya apa perlu membawa mukena pribadi atau gimana? Terus untuk sepatunya apa diwajibkan hitam tanpa tali atau boleh bebas? Terima kasih. Terima kasih, Ma. Untuk kegiatan hari Jumat itu, sholat bersama itu eh, tidak perlu membawa rukuh, mukena, tidak perlu juga membawa sajadah. Jadi karena nanti eh, untuk menghemat ini ya waktu gitu. Dan anak-anak kan sudah di hari Jumat itu sudah memakai baju putih-putih. Jadi memang di KB ini yang kami tekankan itu adalah menirukan gerakan sholat gitu. Jadi supaya kami juga tahu letak tangannya itu bagaimana. Nanti kemudian pada saat ruku itu tangannya ini apakah di lutut ataukah di mana. Nah, itu supaya kelihatan. Jadi memang kami penekanannya pada gerakan sholat gitu. Dan nanti juga kami juga sediakan alas untuk sholatnya gitu. Jadi memang tidak perlu membawa peralatan sholat. Dan kemudian apa tadi yang kedua? Apa tadi yang kedua ya Maya? Saya kok Untuk lupa. sepatu apa Oh diwajibkan iya, hitam tanpa tali? kalau kalau sepatu sih kami memang menginginkannya hitam ya biar sama gitu. Dan kalau yang pasti jangan bertali. Itu karena kan memang kami mengajak anak-anak itu untuk pakai dan lepas sendiri di KB ini. Itu yang tujuannya kami gitu. Mungkin kalau tanpa tali itu kan ada yang apa ya itu namanya slip on ya slip on itu nggak apa-apa gitu. Tapi atau yang buka ini pakai perekat itu juga boleh gitu. Tapi yang pasti kalau bertali itu kami takutnya apa ya anak-anak lebih susah lagi gitu. Itu sih Ibu gitu. Kalau warnanya ya harapan kami sih kalau bisa hitam gitu. Itu. Mungkin ada lagi? Sudah, Gus. Terima kasih Oke, untuk jawabannya. baik, terima kasih. Nggih. Baik, Ma, untuk selanjutnya Mama Nana Wulansari, monggo bisa dinyalakan kameranya, Ma. Nggih, sebentar nggih, Us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Perkenalkan saya mamanya Aruni dari kelas Lego. Yang saya mau tanyakan tadi kan perihal jadwal jadwal sekolah ya Us ya untuk jam-jamnya. Di mana di kelas besar itu masuknya pagi, sedangkan di kelas kecil itu di siang ya Us ya. Itu untuk semester pertanyaan saya, itu untuk semester pertama seperti itu, apakah di semester kedua itu akan di rolling, Us? Yang kedua, pertanyaan saya perihal kegiatan orang tua, Us. Kegiatan orang tua yang di Quranik Quran tadi, Us. Itu orang tuanya daftar langsung di KB Al-Fajar atau bagaimana, Us? Terus untuk kegiatan anak-anak di KB ini, apakah ada kegiatan tambahan mengaji lagi, Us? Atau hanya sekedar di sekolah itu aja? Terima kasih, Us.
Nggih, terima kasih, Mah. Iya, untuk ini ya, untuk kegiatan sebentar, ini yang mumpung saya ingat kegiatan di apa tentang masuk anak-anak itu. Jadi memang jadwalnya itu kami itu masuknya pagi dan siang. Iya, saya tadi juga belum menyampaikan ya. Jadi anak-anak itu kalau di semester 1 nanti masuknya pagi, itu nanti di semester 2 masuknya siang. Biasanya bulan Januari pertukarannya gitu. Begitu juga sebaliknya. Jadi kalau di semester 2-nya siang, itu nanti semester satunya itu pagi. Tapi untuk harinya itu tetap. Jadi kalau misalnya masuknya nih hari Senin, Senin, Rabu, Jumat, Sabtu gitu. Jadi selama setahun itu tetap hari Senin, Senin, Rabu, Jumat, Sabtu. Seperti itu. Itu untuk masuknya anak-anak. Kemudian untuk apa itu? Gria Quran ya. Gria Quran itu eh apa kok saya lupa. Gria Quran itu bisa Ibu nanti kami sampaikan. Kalau di Gria Quran itu untuk mengaji orang tua itu bisa di hari Selasa dan Sabtu. Itu dari pagi sesuai jadwalnya masuknya anak-anak gitu. Jadi kalau misalnya nih Ibu sudah ngantar, nanti jadi sambil nunggunya itu sambil ngaji gitu. Jadi jamnya itu ada pagi dan siang. Insya Allah tuh mulainya setengah 8 sih. Saya juga kurang tahu pastinya ya Ibu. Sekitar kalau pagi itu mulainya setengah 8. Kalau yang siang insya Allah mungkin jam setengah 10 atau jam 10 gitu. Tapi untuk harinya itu eh, hari Selasa dan Sabtu, insya Allah itu. Nah nanti kalau misalnya Mama memang berminat sih nanti nggak apa-apa bisa mungkin ke Mama Lia itu nanti biar dicatat nanti mungkin disampaikan ke pihak di Gria Qurannya itu Mm-mm. sih. Kemudian yang kedua tadi apa ya Maya? Perihal mengaji, apakah ada kegiatan mengaji di Oh luar? iya, untuk di kelompok bermain sendiri itu masih belum ada, Ibu. Jadi memang untuk mengajinya hanya di sekolah aja gitu. Sedangkan di Geria Quran sendiri untuk mengaji anak-anak itu biasanya hanya mulai TKA. Mulai TKA dan itu nanti insya Allah dimulai di bulan Agustus biasanya seperti itu. Tapi kalau untuk kelompok bermain masih belum. Karena memang kalau di kelompok bermain kan kami menggunakan tilawati PAUD ya. Tapi Mm-mm. kalau yang di Gria Quran itu sudah mulai ditilawati jilid 1 seperti itu. Saya mau tanya lagi. Hmm, Kalau iya, dulu di zamannya kakaknya Aruni, kakaknya. kan Iya, ada buku tabungan ya, Apakah di tahun ini ada ya, ya? iya. Karena Untuk kan tabungan. Nggih, eh, nggih. ya. Nggih, untuk tabungan ini sudah mulai pandemi. Sudah mulai pandemi itu sudah kami nggak ada, Ibu. Jadi segala pembayaran pun kan juga melalui VA gitu. Mm-mm. Jadi kami juga tidak tidak menerima pembayaran-pembayaran secara ini sih, secara apa ya langsung gitu. Dan tabungan juga kami nggak ada gitu. Berarti Belum tidak ada. ada. Saya pikir untuk tabungannya bisa di virtual account juga gitu. Berarti Iya. Iya, masih belum Ibu. Ini masih ke SPP dulu dan untuk kebutuhan ini sih pendaftaran dan SPP itu. nggih. Baik, Oke, matur Oke, nuwun. terima kasih. Mungkin selanjutnya, Baik, ini untuk 3 pertanyaan lagi ya, Maya. baik. Monggo ada Mama Meisha, bisa dinyalakan kameranya. Baik, saya ingatkan kembali Gema di kolom chat ada link untuk daftar hadir. Bisa diisi untuk daftar hadirnya. Ada di kolom chat. Mungkin Mama Mesya belum siap ya, Ustazah Novi ya. Ustazah Novi ini ke-mute ininya. Oke, baik. Kalau begitu saya alihkan dulu ke Mama Albara. Monggo Mama. Assalamualaikum Ustazah. Mohon maaf sebelumnya saya
menyimak tidak dari awal karena saya posisi lagi sedang beribadah. Saya mau menanyakan, mungkin ini sudah dijelaskan di awal ya, tapi saya terlewat. Kan seragamnya itu baru jadinya bulan Agustus, sedangkan masuknya kan di bulan Juli ya, besok tanggal 13 ya. Nanti Iya. anak-anak itu saya juga nanti mau minta ini Ustazah resume dari Zoom kali ini ya Ustazah ya. Iya. Ya. Baik, Mah. Untuk seragam ya, untuk di 2 minggu awal ini kami masih mengajak anak-anak untuk menggunakan baju muslim gitu, baju muslim. Jadi kalau yang laki-laki itu eh, boleh ya lengan pendek gitu, tapi celananya harus panjang gitu. Hmm. Celananya harus panjang dan mungkin atau nanti pakai apa? Topi atau apa itu namanya kopiah peci gitu itu Betul. seperti itu. Kemudian untuk ini resumnya itu nanti insya Allah sih eh, kami mungkin ada iya ada ini sih ada lewat YouTube ya Ustazah. Ada YouTube sih siaran ininya siaran apa rekaman ya Allah kok siaran Oh, begitu. itu seperti Iya. itu. Iya, nggih pun Ustazah Iya. nanti saya apa cek lagi ya untuk Iya, nanti apa kami juga namanya. akan share slide-nya gitu. Nanti mungkin Oh, iya. itu. Oh Nggih. iya, nggih pun kalau Iya, gitu. terima Terima kasih ya kasih. Ustazah. Nggih. Iya. Baik, selanjutnya Mama Siwi Sabdasih. Monggo Mama. Assalamualaikum sebelumnya. Saya Mama Kaisar dari Puzzle 1. Ini hanya masukan aja, karena kan sebelumnya kakaknya Kaisar itu juga sekolah di Al-Fajar. Pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya terkait atribut sekolah, baik itu seragam ataupun sepatu dan lain sebagainya, kaos kaki. Itu kalau memang disepakati kaos kaki putih, atau kalau memang diwajibkan sepatu hitam, kaos kaki putih, mungkin mohon bantuan dari Ustazah ditetapkan sekalian. Jadi karena pengalaman dari yang sebelum-sebelumnya anak saya itu bersama teman-temannya tuh gini sudah janjian pakai sepatu ini, sepatu itu gitu. Jadi ada loh mah temanku yang nggak pakai sepatu hitam, aku juga mau yang nggak sepatu hitam. Jadi maksud saya gini, untuk menanjakan disiplin kepada anak. Jadi ketika memang diwajibkan mohon bantuannya ya kita sepakati aturan tersebut karena ketika kita mau mengajarkan disiplin kepada anak kita, tapi ternyata di lingkungan sekolah padahal sudah diwajibkan untuk menggunakan sepatu hitam ataupun kaos kaki putih, kok ada temennya yang melanggar tapi tidak diperingatkan atau tidak ditegur, maka eh, saya rasa akan sangat berat karena temanku saja nggak diapa-apakan sama ustazah seperti itu dan itu berlanjut mulai dari PAUD, TKA, TKB itu akan seperti itu terus. Jadi ada loh sama temanku yang pakai kaos kaki pink, saya aku juga mau pakai kaos kaki pink, akhirnya kan seperti itu. Gitu. Itu hanya masukan saja dari saya kalau memang di peraturan yang seperti itu monggo disepakati saja agar kita lebih mudah juga mengajarkan disiplin kepada anak. Terima kasih. Nggih. Nggih, baik, Ma. Terima kasih banyak atas masukannya. Ya, ini mungkin juga nanti akan jadi wacana ya buat kami. Jadi memang kenapa kok kami itu nggak mungkin nggak tegas ya gitu dengan aturan yang kami buat sendiri gitu. Jadi memang kami tuh sebenarnya juga eh, maunya itu tegas, tapi memang ada beberapa orang tua itu yang dengan berbagai alasan lah, mungkin yang udah terlanjur beli, udah apa ya anaknya sukanya ini atau bagaimana itu eh, yang akhirnya mungkin melonggarkan membuat kami itu ya udahlah nggak apa-apa yang penting anaknya senang gitu jadi nggak apa-apa nanti mungkin juga kami akan ya buat masukan juga buat kami gitu dan sekaligus ini juga ya mungkin karena Bapak dan Ibu juga sudah hadir semua di sini, jadi memang akan kami lakukan gitu ya Ibu. Jadi kalau nanti ada yang
mungkin sepatunya tidak hitam ya, itu nanti mungkin akan pelan-pelan kami ingatkan gitu. Ya insya Allah akan kami mulai gitu. Juga nanti di TK-nya juga nanti akan kami beritahu nih seperti itu. Ya itu memang masukan yang apa ya bagus sekali buat kami. Sebenarnya kami tuh udah pingin tapi eh, ya, kami tuh berusaha memahami, tapi eh itu apa ya istilahnya kami pengen menegakkan, tapi ya itu tadi Ibu, kami berusaha ingin memahami orang tua murid, kondisi orang tua murid seperti itu. Tapi nggak apa-apa, nanti kami coba perlahan-lahan ya, mulai tahun ini nanti untuk sepatu ini kami benar-benar di warna hitam gitu. Oke, terima kasih banyak Ibu atas masukannya gitu. Mungkin ada lagi? Sudah cukup, Us. Terima kasih. Ye. Baik, sudah. G. Mama, mungkin ada yang mau tanya lagi atau sudah? Udah Oke, ini semua ya. ada Mama. Oh, ada Bapak Wahyu Adi Nugroho. Monggo, Pak. Oh, Mama. Ya, Ustazah, iya. Tadi kelupaan tanya, Ustazah. Kalau Nggih. semisal nanti ketika anak sudah mendapatkan seragam sekolah, kemudian kayak kan biasanya kan di usia-usia masih bermain gitu kan kadang suka menolak untuk sekolah. Kadang kan Ye. juga suka menolak untuk pakai seragam. Kalau misalnya nanti ada kejadian seperti itu, apa bisa nanti kita gimana ya Ustazah? Maksudnya kita sanggupan bajunya di dalam tas atau kayak ya udah dibiarkan nggak pakai seragam itu atau gimana ya Ustazah? Iya, dibawakan saja Ibu. Kalau Oh memang ya, nanti oke. sudah waktunya pakai seragam semua ya, dan Ibu sudah dapat gitu ya, eh Mm-mm. nggak apa-apa dibawakan aja gitu. Oh ya, Nanti oke. kami akan gantikan di sini, Oke, ya seperti Ustazah. itu. Oh gitu berarti Ustazah. Oke. Iya, Siap. Terima iya, kasih. iya. Baik, yang terakhir ini ada Mama Meisha ya. Monggo, Mama. Bisa dinyalakan suaranya. Ya. Oke. Assalamualaikum Ustadz. Perkenalkan saya Waalaikumsalam. mamahnya dari Farzana dari Lego 2. Mungkin saya baru bergabung karena ada kegiatan lain di Zoom lain. Iya. Ustadz, mungkin Ustazah mungkin ada yang kelewat dari ini. Saya mau bertanya, untuk metode pembelajaran anak, kan tadi saya bergabung tentang huruf hijaiyah. Apakah itu berbarengan dengan pengenalan huruf alfabet atau dilakukan secara bersamaan? Misalkan hari ini alfabet, hari ini hijaiyah, atau bagaimana Ustazah? Nggih. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Iya, kalau untuk mengaji itu kami biasanya mengajarkannya di hari Senin sampai Kamis ya, maksudnya Senin yang 2 hari, pokoknya yang Senin sampai Kamis itu. Kemudian kalau untuk alfabet atau ini ya, atau angka atau pengenalan angka itu sudah masuk di jam-jam bermainnya anak gitu. Gitu. Jadi memang kami di KB ini tidak ada jam khusus untuk pengenalan yang memang harus ini apa ini huruf ini itu enggak, tapi hurufnya itu akan nanti dikenalkan di masuk ke dalam kegiatan bermain gitu. Dan memang kalau di KB ini pun sebenarnya kami lebih menitik beratkannya itu pada pengenalan pengenalan warna, pengenalan bentuk, kemudian konsep besar kecil, yang lebih pada seperti itu dulu Ibu, seperti itu, gitu. Jadi kalau untuk pengenalan huruf sih mungkin lebih lebih di itu atau membacanya ya. Kalau membaca sih nanti di TKB gitu. Dan kalau di KB ini mungkin pengenalan huruf sih yang kami kenalkan itu huruf vokal ya, huruf vokal. Kalau angka juga angka 1 sampai 5 seperti itu. Mungkin ada lagi, Ibu. Oh, baik. Makasih Ustazah. Karena kan biar supaya saya kesinambungan dengan bimbelnya dia. Iya, 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 gitu. Makasih. Oke. Baik, untuk sesi pertanyaan sudah selesai nggih, Mama, Papa. Baik, terima kasih atas semua pertanyaan dan jawabannya. Semoga semua sudah terjawab dengan jelas nggih.
Sebentar, Ustazah Novi Ya, mau sebelum ini ya mau menambahkan sedikit lagi. Jadi mungkin kepada Bapak dan Ibu ya semuanya di sini kan karena memang pendidikan anak usia dini. Jadi bagaimanapun peran orang tua, kemudian kerjasama orang tua dengan guru itu sangatlah penting gitu. Jadi saya itu menginginkan adanya kerjasama, kemudian adanya komunikasi yang baik antara orang tua dengan ustadzah-ustadzah semua. Jadi memang apabila kami ada pertanyaan yang mengganjal atau apapun dari kami yang mungkin kurang mengena di bapak atau ibu, itu bisa langsung dikomunikasikan saja ke ustadzah kelas masing-masing ataupun ke saya juga nggak apa-apa gitu. Yang penting ada kesinambungan antara orang tua dengan pihak sekolah, dengan pihak guru. Itu sih yang ingin saya tekankan. Jadi karena memang perkembangan anak pun juga akan berhasil jika kerjasama antara orang tua dengan guru itu sangat bagus. Seperti itu, nggih, Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan eh, apa yang kita lakukan pada pagi hari itu dapat memberi gambaran kepada Bapak Ibu semua tentang gambaran di KB Al-Fajar atau nanti anaknya bagaimana di Al-Fajar seperti itu. Ya, mudah-mudahan semuanya nanti dapat berjalan lancar. Itu saja dari saya. Mungkin kembali lagi ke Ustazah Novi. Baik, terima kasih Ustazah Eni. Oke, Bapak Ibu, sebelum hari ini Zoom-nya kita akhiri, mari kita tutup rangkaian acara hari ini dengan doa bersama. Doa akan dipimpin oleh Ustazah Dewi. Dengan Ustazah Dewi kami persilahkan. Baik, terima kasih Ustazah Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mari kita tundukkan kepala sejenak agar apa yang kami panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untuk-Mu, Zat yang memelihara alam semesta. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami, atas keagungan-Mu, atas kemuliaan-Mu dan kekuasaan-Mu. Ya Allah, ya Rabbi, jalan panjang terbentang di depan anak-anak didik kami, maka kami sungguh mengharap ridho-Mu, ya Allah. Mudahkanlah langkah-langkah mereka, luruskanlah jalan mereka, dan lapangkanlah kehidupan ini bagi mereka nantinya. Karuniakanlah kami kemampuan untuk menjadikan mereka sebagai anak yang solih dan solihah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rahman, dekatkanlah hati kami yang sedang berkumpul menghadiri acara hari ini satu sama lain. Jadikanlah acara ini sebagai awal baru bagi persaudaraan kami di hari-hari mendatang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Ustazah Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Dewi. Baik, untuk Bapak dan Ibu, saya
ingatkan kembali untuk mengisi absensi atau daftar kehadiran yang ada di kolom chat, bisa diisi di linknya, nggih. Alhamdulillah rangkaian acara kita pada pagi hari ini berjalan lancar. Atas nama lembaga, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah KB Al-Fajar, Ustada, dan Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk bergabung di Zoom meeting hari ini. Mari kita dukung dan dampingi anak-anak kita bersama-sama agar mereka tumbuh menjadi anak yang soleh-soleha, cerdas, dan berakhlak mulia. Dengan ini, acara sosialisasi pembelajaran dan pertemuan orang tua KB Al-Fajar kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lift Ustazah. Nggih, mari, Ma.